Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah dengan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan. Di antara bentuk ketaatan yang baru saja kita tunaikan adalah salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan ampunan kepada kita semuanya. Dan di antara bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu adalah duduk untuk menuntut ilmu. Dan pintu-pintu ilmu itu banyak. Salah satunya adalah dengan seorang tersebut membaca atau kemudian mendengarkan ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat-riwayat yang sahih dari orang-orang pilihan. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita masih berusaha untuk membaca dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, yang mereka datang dari kultur yang berbeda-beda. Namun ketika Islam datang ke dalam hati mereka, Allah lapangkan hati mereka menerima Islam, kemudian mereka menjadi salah satu di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kemuliaan dan mereka pun berjuang bersama Nabi SAW sampai kemudian Islam itu hadir di negeri kita dan juga senantiasa ada di diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada semuanya. Amin. Kisah yang akan kita bacakan di kesempatan pagi hari ini adalah tentang seorang sahabat yang berpetualang untuk mencari sebuah kebenaran dengan membutuhkan waktu yang lama, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian sampai juga sempat terjebak sebagaimana terjebaknya Nabi Yusuf. Kemudian dibalik dari ujian itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu adalah menjadi sebab kemenangan dan hidayah bagi orang tersebut. Seorang sahabat yang ketika disebutkan selalu atau sering disematkan kepadanya daerah aslinya, yaitu adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini diambil dari kata Al-Farisi. Al-Farisi itu diambil dari kata Faris. Faris di sini yang dimaksud bukan Paris Prancis,
Tapi yang dimaksud dengan Faris di sini adalah Persia. Persia ya, ini adalah salah satu bagian dari daerah yang terkenal saat itu, memiliki peradaban tersendiri dan juga keyakinan yang dianut oleh penduduknya. Paris atau Persia pada zaman ini itu lebih dikenal dengan negeri Irak. Nah, dan keyakinan pada saat itu umumnya di mereka adalah menjadi penyembah api, ya, atau dikenal dengan Majusi. Baik, berbeda dengan keyakinan orang-orang di Hijaz atau di Syam. Hijaz itu adalah daerah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dan Syam ya ada di utara, itu mencakup ya Palestina dan yang seterusnya. Kita mulai karena kisah yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi menceritakan pencarian hidayahnya sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ini cukup panjang ya, bahkan bisa dikatakan panjang. Bahkan mungkin satu pertemuan kita cuma bisa menyebutkan cerita dari Salman saja. Baik, kita baca terlebih dahulu dari hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas, haddatsani Salman Al-Farisi, bahwasanya mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku Salman Al-Farisi sendiri. Jadi yang cerita tentang kisah perjalanan mencari hidayahnya ini adalah Salman Al-Farisi sendiri. Beliau pun bilang, kuntu rajulan farisiyan min asli Asbahan. Saya dulu adalah seorang ya lelaki dari Persia. Nah, min ahli qaryatin yuqalu laha Jai. Ya, bahwasanya kampungku dulu namanya Jai. Wa kana abi dihqana qaryatih. Nah, bapaknya Salman itu pemuka kaum. Ya, bapaknya Salman adalah orang pemuka kaum, orang yang terpandang. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaih. Dan Salman ini adalah namanya pemuka kaum, ketika punya anak maka anaknya itu idola. Ya, anaknya itu idola, disayangi, ya, kemudian dikasihi baik oleh dirinya atau kemudian juga oleh masyarakat. Ya, terlebih oleh abinya. Ya, sampai Salman ini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa sembarangan. Nah, falam yazal bihubbuhu iyalayya hatta habasani fi baitih. Ya, bahwasanya saya itu senantiasa di rumah, tidak diberikan ya kebebasan yang lain-lain seperti bebasnya umumnya anak-anak, tetapi ya diberikan untuk tetap berada di rumah, tidak terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang lain kecuali yang ditugaskan oleh ayahnya. Kemudian au mulazimun nar kama tuhbasul jariyah fa ajhadtu fil majusiyah hatta kuntu fatanan nar. Di Majusi menjadi penyembah api, maka ada satu tugas yang senantiasa berusaha untuk menjaga api itu. Nah, biasanya ada orang kepercayaan yang diminta untuk menjaga api itu untuk tetap menyala. Maka suatu saat ya Salman Al-Farisi ini adalah orang yang diminta oleh bapaknya. Jadi kerjaannya adalah apa? Ya, kerjaannya adalah menjaga api tersebut. Allati yuqadu wa la yatrukuha takhbu sa'atan. Dan bapaknya itu punya kebun yang besar. Dan beliau itu senantiasa sibuk di dalam kebutuhan dan keperluan di kebunnya tersebut. Bapaknya itu orang terhormat. Kemudian di Majusi itu ada sebuah ritual untuk menjaga api itu tetap menyala. Kemudian bapaknya ini punya kebun yang luas. Maka bapaknya bilang, ya bunayya qad syughiltu fi bunyan hadzal yaum an dai'ati fadhhab fatli'ha fa amarin biha bi ba'di ma yurid. Maka bapaknya bilang, wahai anakku, hari ini saya sibuk, saya enggak sempat untuk ke kebun.
maka kamu hari ini menggantikan aku ke kebun, coba tengok dan jaga kebunnya. Karena pada asalnya Salman tidak diberikan, ya karena anak kesayangan, nggak diberikan untuk apa, keluar ngurusin pekerjaan yang berat-berat. Maka pada saat itu bapaknya pun lagi sibuk, dan akhirnya ya bapaknya memerintahkan siapa, Salman Al-Farisi untuk pergi ke kebun. Kemudian beliau mengatakan, fa kharajtu uridu dai'atah, aku pun berjalan ingin menuju kebun. Fa marartu bi kanisatin min kanaisin nasara, saking seringnya beliau itu di rumah dan kurang main jauh, gak lama dia keluar rumah menuju kebunnya, Salman ini ngelewatin salah satu di antara gereja-gereja yang ada di situ. Fasami'tu aswatahum, kemudian saya mendengar mereka itu suara mereka sedang ngapain, lagi beribadah. Dan suara mereka lagi beribadah itu membuat Salman takjub. Apa ibadah yang mereka lakukan? Sami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun, saya melihat, saya mendengar suara mereka sedang ibadah, tapi ibadah yang mereka lakukan adalah sedang sholat. Ya, sedang sholat. Fakuntu la adri ma amrun nas, saya tuh pada asalnya nggak tahu kenapa bapakku itu menahanku di rumah dan saya dibatasi untuk tidak melakukan banyak kegiatan. Ya, mungkin dipikirnya dia adalah tidak terlalu memberatkan, tapi nggak lama keluar dari rumahnya, main agak jauh, melihat gereja di antara gereja Nasara, dan suara itu membuat takjub. Famartu bihim fasma'tu aswatahum, saya melihat mereka sholat, ya itu kemudian masuk di hati saya. Anzuru ma yasnaun, saya melihat gerakan mereka, saya melihat ibadah mereka. Apa kata Salman? Falamma ra'aituhum ajabani sholatuhum, maka ketika saya melihat mereka sholat, saya dibuat takjub dengan cara ibadah mereka, yaitu adalah ketika mereka sholat. Maka Salman bilang, hadza wallahi khairun min dinil ladzi nahnu alaih, demi Allah ini agama lebih bagus daripada keyakinan yang saya pegang saat ini. Keyakinan yang dipegang saat ini apa? Majusi. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Salman? Salman mengatakan, wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams, demi Allah saya akan tetap senantiasa berada di sini mereka beribadah sampai nanti tenggelam matahari. Fi'lan, dilakukan. Padahal ketika disuruh bapaknya suruh ngapain? Suruh ke kebun, tengok kebunnya. Di tengah jalan Salman tertawan oleh suara orang yang beribadah sholat di gereja, dan itu pun dilakukan Salman sampai kemudian tenggelam matahari. Dan ternyata fataraktu dai'ata abi walam atiha, maka kemudian aku mendekati, ya, dekati dikit demi dikit. Kemudian saya tanya, aina aslu hadzal din, dari mana asal muasal agama ini? Kemudian mereka mengatakan apa? Bisyam. Asal muasal agama ini adalah di Syam. Kenapa di Syam? Ya karena area Syam itu banyak dulu diutus para nabi di sana. Kemudian tsumma raja'tu ila abi, kemudian akhirnya ketika sudah malam aku pun pulang, dan ternyata bapakku nyari diriku sepanjang hari, ya ngutus orang untuk nyari diriku. Maka kemudian ketika sudah pulang, Salman ditanyain sama bapaknya, ai bunai aina kunta, anakku antum dari mana saja? Dari pagi dibilang suruh kemana? Suruh ke kebun, ternyata di sana nggak ada. Sudah jamnya pulang, terlambat pulang. Salman polos saja. Salman polos dan kemudian menjawab, mengatakan bagaimana? Ya, marartu binasin yusalluna fi kanisatihim fi kanisatin lahum fa ajabani ma raaitu min dinihim. Abi, tadi saya lewat mana? Lewat gereja.
Di tempat itu ada orang-orang lagi sholat. Mereka sholat dengan tenang. Terus saya terus saja di situ memperhatikan, lihat mereka sholat dan seterusnya. Sampai kemudian ya Salman mengatakan, wallah, demi Allah yang aku lihat agama mereka itu lebih baik daripada agama yang kita saat ini yakini. Apa respon bapaknya? Bapaknya bilang begini, ad-din khairun min din, bahwasanya agama yang kita yakini saat ini itu lebih baik daripada yang kamu lihat. Agamamu adalah agama yang telah menjadi keyakinan ya nenek moyang kita. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia pun fahabasani, diikat dan kemudian ditahan sama bapaknya di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Artinya benar-benar ditahan di rumah, nggak boleh keluar dan kemana-mana. Dan itu yang terjadi pada Salman Al-Farisi terus. Maka suatu saat ya namanya pemuda mungkin punya teman, punya segala macam, dia ngirim pesan kepada temannya, tolong sampaikan ke yang ada di sana kalau ada utusan dari Syam, pedagang dari Syam, rombongan dari Syam, kabarin saya. Oke, pesan Salman itu dipegang. Maka kan di siapa namanya perjalanan pada waktu itu adalah kebanyakan perjalanan dagang. Ya, baik dari mana? Dari Hijaz ke Yaman, dari Hijaz ke Syam, atau kemudian dari Syam ke negeri yang lain. Maka suatu saat betul datanglah siapa? Datanglah rombongan pedagang dari pedagang Nasoro dari mana? Dari Syam. Maka ketika pedagang-pedagang itu datang ke Asbahan, kemudian sudah menyelesaikan hajat mereka dan mereka mau pulang, informasi itu disampaikan kepada Salman Al-Farisi. Ya, masih banyak Pak. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun berusaha untuk melepaskan ikatan besi yang diikatkan di kakinya. Jadi kalau zaman sekarang itu kayak apa Pak? Kayak dipasung ya, seperti itu. Ya, artinya Salman itu diikat pakai besi di rumahnya, nggak boleh kemana-mana. Maka ketika dapat informasi para pedagang Syam dari Nasoro ini, dari Syam ini mau pulang, maka fa'akaltul hadid min rijli, saya berusaha ngelepasin itu ikatan-ikatan besi yang ada di kakiku. Fakharajtu ma'ahum, kemudian Salman ngikut mereka kemana Pak? Ninggalin rumahnya, ninggalin orang tuanya, ninggalin kemapanannya, dan kemudian ikut menuju Syam. Taib. Kemudian ketika ketika Salman Al-Farisi berada di Syam, kemudian setelah itu dia pun bertemu ya dengan seorang uskup, ya seorang uskup yang ada di mana? Yang ada di gereja di sana. Dia nanya, man afdolu rajul fi hadzal din, siapa orang paling alim, siapa orang paling terkemuka di tempat ini? Karena Salman merasa apa tadi? Merasa kagum dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Maka ditunjukkan al-uskup fi kanisah, itu ada uskup di kanisah, di gereja. Maka Salman mendatangi uskup tersebut dan mengatakan apa? Inni qad raghibtu fi hadzal din, saya senang dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatika, saya ingin menjadi muridmu dan saya ingin menjadi pelayanmu di tempat ini. Ata'allam minka wa usalli ma'aka, saya ingin belajar keyakinan agama dan saya ingin sholat bersamamu. Maka uskup tersebut meringan dengan tangan terbuka kehadiran siapa? Salman Al-Farisi, karena Salman datang ingin menjadi murid dan Salman datang ingin berusaha menjadi apa? Khidmah, ya, memberikan pelayanan apapun yang berkaitan dengan keyakinan tersebut. Akhirnya
Salman kenal dan lama dengan siapa? Dengan uskup tersebut. Tapi kata Salman apa? Fakana rajulasu. Ternyata uskup ini adalah orang yang buruk. Di luar ekspektasi dari siapa? Salman Al-Farisi. Awalnya dia melihat orang sholat, dia takjub, kemudian berusaha pergi dari Asbahan ke Syam, kemudian bertanya siapa orang yang paling afdol di sana, dijawab uskup, kemudian dia menyatakan ingin menjadi murid, belajar agama dan beribadah dengan baik. Tapi ketika lama kenal dengan uskup ini, Salman mengatakan ini adalah orang buruk. Loh, kok gimana? Orang-orang di sana menganggap bahwasanya uskup ini adalah orang yang paling baik. Kata Salman, ya'muruhum bis-shadaqah wa yurghum fiha. Orang ini ngajak manusia untuk bersedekah. Orang ini memotivasi manusia untuk bersedekah. Orang ini memotivasi manusia untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Tapi apa yang terjadi kata Salman, idza jama'u ilaihi minha asya iktanazau li nafsihi wa lam yu'tihil masakin. Ternyata titipan-titipan sedekah yang diberikan oleh masyarakat guna disalurkan kepada orang-orang miskin, kalau zaman sekarang apa Pak? Dikorupsi. Itu. Ya, dikorupsi. Datang harta banyak disimpan kepada dirinya, yang sebagiannya disalurkan. Nah, itu zaman sekarang namanya apa Pak? Baik ya, dikorupsi sama siapa? Sama uskup tersebut. Walam yutil masakin minna illa syaiqalil. Ya, enggak diberikan kepada rakyat, enggak diberikan kepada orang-orang miskin kecuali hanya sedikit saja. Maka ketika siapa namanya uskup itu meninggal, ya ketika uskup itu meninggal, kemudian mereka ingin menghormatinya dan segala macam, maka kemudian Salman mengatakan hadza rajulusu. Ini orang buruk. Wah, jamaahnya nggak terima. Bagaimana dikatakan orang buruk sedangkan dia adalah tokoh kami dan yang lain-lainnya. Maka kemudian diceritakan oleh Salman, dia itu sebetulnya enggak menyalurkan harta-harta, duit-duit yang dititipkan kepadanya. Semuanya itu disimpan untuk kebanyakannya disimpan untuk pribadi, dikorupsi dan dimanfaatkan sendiri. Taib, rakyatnya, jamaahnya enggak terima. Mana buktinya? Wa ma ilmuka bidzalik. Mana buktinya kalau itu seperti itu? Ala adullukum ala kanzihi. Saya tunjukkan kepada kalian di mana tempat berangkas penyimpanan korupsinya. Itu kalau zaman ini seperti itu. Fadalluna, kemudian akhirnya ditunjukin. Falamma araituhum mau'ada. Kemudian setelah itu mereka ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi. Ya, ternyata berangkasnya ada 7 berangkas berisi emas dan uang. Wah, ternyata segitu banyak selama ini di mana Pak? Iya, wah, apa yang terjadi? Ngamuk. Yang jadi ngamuk siapa? Jamaahnya segala macam. Apa kata mereka? Wallahi la nadfinuhu abada. Maka kemudian jamaahnya, masyarakatnya ngamuk dengan mengatakan, demi Allah saya enggak mau nguburin orang ini. Ya. Kemudian fasallabu. Kemudian uskup itu pun disalib. Kemudian farajamu bil hijarah, kemudian dilemparin pakai batu, dirajam. Ya, sudah mati, kemudian diberdiriin, kemudian dilemparin, dan kemudian setelah itu sudah ya dia tidak dikuburkan dan dibiarkan begitu saja. Maka ketokohan dari uskup ini wafat dengan wafatnya jasadnya. Lalu bergantilah tokoh yang kedua. Falamma ja'u, kemudian ketika datang orang yang kedua, artinya sebagai pengganti dari orang yang pertama ini, kata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, "Tsumma ja'u birajulin akhar ja'alahu bimakanihi." Kemudian datanglah penggantinya. Falamma ra'aituhu rajulan la yusallil khams ara annahu afdal minhu azad fid dunya wala arghab fil akhirah wala atba'u lailan wan naharan. Kemudian setelah itu kata Salman Al-Farisi, ternyata penggantinya itu lebih bagus dan penggantinya itu lebih zuhud
dan penggantinya itu ya lebih berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah di malam dan siang hari. Kemudian Salman bilang, wahai ya uskup yang kedua, ana ahbabtu hubban, sesungguhnya saya sangat menyukai Anda dan saya sangat kagum kepada Anda. Fa aqamtu ma'hu zamanan. Lalu kemudian Salman berada di orang yang kedua ini. Sampai apa yang terjadi? Hadaratul wafah. Ternyata Salman Al-Farisi pun ditinggal pergi sama orang ini. Padahal dia sudah cinta dan dia sudah dapat orang yang tepat. Beda dengan yang pertama. Yang pertama pengkhianat habis. Sedangkan yang kedua zuhud di dunia, enggak berperilaku seperti perilaku yang pertama. Tapi takdir Allah memisahkan, orang yang kedua ini akhirnya meninggal. Sebelum meninggal Salman ngomong, ya fulan, wahai fulan, saya ini dulu bersamamu, saya membantumu, saya beribadah bersamamu. Siapa? Sebutkan, ilaman tusibi, sebutkan kepadaku orang yang engkau wasiatkan supaya aku tetap bisa belajar agama dan kemudian berkhidmah di atas keyakinan ini. Kemudian dia mengatakan, kata uskup yang kedua ini, ya bunai, wallah ma'alam ahadan al-yaum ala ma kuntu alaihi, saya enggak tahu di atas muka bumi ini pada saat ini orang yang baik. Manusia sudah banyak yang meninggal. Manusia telah merubah keyakinan-keyakinan tentang yang diutus oleh Nabi Isa. Taraku aktsar makana alai. Mereka banyak merubah dan kemudian banyak menggonta-ganti ajaran-ajaran yang lurus itu. Illa rajulan kana bil Musil. Kecuali ada seorang yang tinggal di daerah Al-Musil. Al-Musil itu sekitar daerah Palestina, di Syam dia. Ya di Syam juga. Ya, maka kemudian siapa namanya? Salman pun berpindah ke orang yang ketiga. Fulan, datangi dia, ilhaq bihi, temuilah dia orang yang baik. Maka kemudian ketika orang yang kedua wafat, uskup yang kedua wafat, Salman pindah ke tempat yang ketiga di Musil ini dan mengatakan, sesungguhnya saya diberikan wasiat oleh orang yang kedua, uskup yang kedua tadi, bahwasanya engkau adalah begini, jadikan aku muridmu dan aku ingin beribadah bersamamu dan berkhidmah untuk keyakinan ini. Maka kemudian Salman diterima sama orang yang ketiga, dan orang yang ketiga juga orang yang baik, orang ahli ibadah dan seterusnya, sampai apa yang terjadi? Salman ditinggal meninggal lagi dengan orang yang keberapa? Yang ketiga, yang ada di mana? Yang ada di Musil. Kemudian ketika hendak wafat, Salman tanya, siapa orang yang bisa aku ikuti untuk tetap beribadah di atas keyakinan ini, berkhidmah kepada agama ini? Kemudian dia mengatakan, saya enggak tahu kecuali ada seorang yang berada di Nasibin. Akhirnya Salman Al-Farisi pun pergi ke Nasibin. Setelah orang ketiga wafat, Salman pergi ke Nasibin. Kemudian di sana dia kemudian menjadi pelayan, ya, kemudian beribadah, memperbaiki dirinya dan segala macamnya. Sampai kemudian orang yang di Nasibin ini pun meninggal lagi. Ya, orang yang di Nasibin ini pun meninggal lagi. Sebelum meninggal, dia bilang gini, fajitu akhbartani bi khabari. Kemudian ketika engkau meninggal, tolong ceritakan kepada siapa ya saya nanti akan belajar agama dan terusnya. Tolong berikan wasiat kepadaku. Maka dikatakan, ma na'lam ahadan baqiya ala amrina amuruka tati illa rajulin bi amuriyah. Saya enggak bisa memberikan wasiat kepadamu kecuali ada seseorang yang berada di Amuriyah. Akhirnya siapa? Salman pergi lagi ke Amuriyah. Awalnya kemana? Ke Syam, bertemu dengan sama uskup buruk. Kemudian yang kedua bertemu dengan uskup pengganti. Kemudian yang ketiga, ya, beliau berada di Musil. Kemudian yang keempat, beliau berada di mana? Di Nasibin. Kemudian yang kelima, beliau akhirnya pindah ke mana? Pindah ke Amuriyah. Akhirnya beliau pun tinggal di Amuriyah dan mengucapkan kalimat yang sama kepada para pendahulunya. Kemudian ya
beliau mengatakan faqimhim difa'amtum min rajulin, ya, kemudian ketika beliau ingin pergi ke Amuriyah, beliau bertemu dengan seorang yang ingin melakukan perjalanan ke Amuriyah. Karena beliau awalnya di Nasibin, kemudian ke Amuriyah, nggak tahu tempatnya di mana. Beliau ingin ikut sama rombongan-rombongan tersebut. Fa aqamtu mal rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim qala iktabasta hatta law kana li baqaratin wa ghanimah. Thumma nazala bihi amrullah falamma hadarkutu ya fulan inni kuntu ma rajulin ausini bi rajulin. Kemudian ya, setelah itu yang terjadi adalah, ya, ternyata siapa namanya, Salman Al-Farisi dijual, dijadikan budak. Ya, kalau kisahnya Nabi Yusuf gimana? Dibuang ke sumur, kemudian dijual, dan kemudian dijadikan budak. Kalau misalnya Salman Al-Farisi dalam perjalanan-perjalanan itu ada satu titik akhirnya siapa? Salman Al-Farisi dikibuli, kemudian dijual, kemudian dijadikan budak. Taib. Kemudian ketika beliau berada di tempat yang di sana, wallahi ma'alam asbaha ma kunna ala ahadi minan nas amruka tati lakinnahu qad adzallaka zaman nabi. Bahwasanya ketika beliau berada di sana, beliau bilang gini, ya, ketika berada di di Amuriyah, ya, berada di Amuriyah, beliau dikasih tahu begini, bahwasanya sudah datang zamannya seorang nabi akhir zaman. Ya, sudah datang zamannya seorang nabi akhir zaman, dan dia akan diutus di waktu-waktu yang dekat ini. Oke, omongan tersebut, nasihat tersebut dipegang oleh Salman Al-Farisi. Kemudian itu ada tandanya. Apa tandanya? Beliau bilang bahwasanya nabi itu akan diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Yakhrud min ardil Arab muhajiran ina bainal hirratain. Dan nabi itu akan melakukan perjalanan hijrah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kemudian di tempat tersebut, tempat hijrahnya tersebut, banyak tumbuh pohon-pohon kurma. Ini tanda yang ketiga. Kemudian yang alamatnya adalah orang ini, nabi ini itu mau menerima hadiah tapi tidak mau makan dari harta sedekah. Kalau hadiah diterima, kalau sedekah tidak diterima. Kemudian setelah itu baina katifaihi khatamun nubuwah, ya, di antara pundaknya ini ada stempel kenabian. Fa ini stata'ta antal haq bitilkal bilad. Kalau seandainya kamu mampu untuk berada di daerah tersebut, maka lakukan. Ya, maka tadi si Salman Al-Farisi, ya, dia pegang nasihat tersebut, ya. Kemudian setelah itu beliau ternyata bagaimana? Ternyata beliau dijual. Kemudian ketika beliau dijual, nah, orang yang membelinya itu ternyata tinggalnya di sekitaran kota Madinah. Jadi hikmahnya adalah ketika beliau di Amuriyah ingin mencari nabi yang selanjutnya, kemudian beliau ditipu, kemudian beliau dijual, ternyata orang yang belinya adalah orang yang tinggal dengan ciri fisik daerah yang disebutkan di riwayat tadi, tempatnya begini-begini, ada pohon kurma dan segala macam. Kemudian setelah itu, maka kemudian Salman akhirnya berada di mana? Farajautu an takunal bilad alladhi wasafali. Saya berharap tempat saya ini sekarang adalah negeri yang diceritakan oleh sahib Amuriyah tadi. Walam yahikli fin nafsi bainama ana indahu qadima alaihi ibnu amin lahu minal madinah min bani Quraidah. Maka ketika saya pada saat itu sedang bersama majikannya, maka keponakan dari majikannya itu datang dari Madinah sambil mengatakan begini. Keponakan majikannya ini adalah dari orang Bani Quraidah, dari orang-orang Yahudi Madinah.
Nah, kemudian dia tersebut mengatakan bahwasanya di kota Madinah sudah ada seorang yang dikatakan Nabi hijrah dari kota mana? Mekah ke kota Madinah. Celakalah orang-orang Yahudi karena Nabi akhir zamannya sudah datang. Taib. Maka pada saat itu yang terjadi adalah ingat lagi tuh pikirannya siapa? Memori dari siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bilang, kalau kamu ingin mencari orang yang baik setelahku, sudah datang waktunya seorang nabi. Dia ini adalah membawa agama Nabi Ibrahim. Kemudian dia ini akan hijrah. Tempat hijrahnya banyak pohon kurma. Tandanya nerima hadiah, tidak nerima sedekah, dan di antara apa? Di antara pundaknya itu ada stempel kenabian. Kemudian setelah itu thumma hajar ila mafawlah. Maka di kepalanya siapa namanya? Di kepalanya Salman Al-Farisi, inilah waktu untuk saya berusaha untuk menemui orang ini. Maka kemudian ya setelah itu ya orang-orang Yahudi, jadi kan keluarganya pembelinya ini kemungkinan adalah keluarga Yahudi, mengatakan qatalallahu bani Qailah, ya semoga Allah merenangi bani Qailah, wallahi innahum al'an la mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yaum yaz'umuna annahu nabi. Itu ketika Nabi kumpul di Kuba membangun apa Pak? Masjid Kuba, orang-orang Yahudi di sekitar Madinah itu pada panik. Ya, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu mereka pada panik, dan kepanikan itulah yang didengar sama siapa? Sama Salman Al-Farisi. Maka ketika kepanikan orang-orang Yahudi ini didengar sama Al-Farisi bahwasanya di Kuba ada seorang nabi yang hijrah dari Mekah mau menuju Madinah, maka pada saat itu beliau berinisiatif. Fanazaltu ala nakhla faja'altu aqul ibni amik matakul. Bahwasanya apa? Ente tadi ngomong apa? Ya si Salman manjat pohon, ya pada saat manjat pohon ngomong ke keponakannya yang keponakan tuanya ini, ente tadi bilang apa? Ente tadi bilang apa? Coba ulangin lagi, saya penasaran, saya ingin dengar, memastikan apa yang kamu katakan. Faghadiba sayyidi, maka kemudian siapa namanya tuanya marah, ngapain antum ikut campur urusan ini? Fakallama lakmatan tsumma qala malaka bihadza, lakukan kerjaanmu, lanjutkan. Maka ya udah nggak apa-apa. Innama aratu an istatbitu, ya bahwasanya saya cuma ingin tahu apa yang terjadi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Kuba, Salman bilang fadhahabtu, maka aku pun pergi berusaha menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Kuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di Kuba. Fadakhaltu alaihi, maka aku pun berusaha untuk menemui Nabi. Qad balagani innaka rajulun sholih. Wahai, ini Salman ngomong sama siapa Pak? Sama Nabi. Sampai kepadaku bahwasanya engkau adalah orang yang soleh. Maka ashabun laka ghuraba, bahwasanya orang-orangmu ini adalah orang-orang yang asing. Maksudnya apa? Yang terusir dari mana? Dari tempat sebelumnya, dan kamu kesini sekarang akan mencari tempat perlindungan dan yang lainnya. Kemudian dikatakan wadhu hajah, teman-temanmu ini adalah orang-orang yang butuh bantuan. Maka Salman bilang, hadza syai'un kana indi li shadaqah, ini saya bawa makanan, ya saya bawa harta segala macam, saya berikan ini sedekah untukmu. Dan saya rasa kamu adalah orang yang paling berhak menerima sedekah ini. Faqarabtu ilaih, maka kemudian Salman ngasih sedekah itu, harta itu kepada Nabi sebagai sedekah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, kemudian setelah itu bilang kepada sahabatnya, kulu, ya ngasih makanan itu kepada siapa? Kepada sahabatnya, silahkan makan sahabatku. Dan ternyata Nabi enggak makan. Dan ternyata apa? Nabi enggak makan. Kata siapa? Kata Salman Al-Farisi, amsakan yadahu, Nabi enggak makan. Wah, ini tanda yang pertama. Beliau katakan ini tanda yang pertama. Kemudian besoknya beliau datang lagi, nemuin lagi.
kemudian membawa makanan dan segala macamnya ngasih ke Nabi dan mengatakan hadhihi hadiyatun, ini hadiah dariku sebagai bentuk kemuliaanku kepadamu. Maka Nabi SAW pun ketika Salman bilang ini hadiah, maka diambil sama Nabi, kemudian setelah itu apa? Dia apa? Dimakan. Fakala Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya juga untuk ikut makan. Kemudian kata Salman, ini tanda kedua. Ini tanda kedua ini sudah ada. Tinggal satu lagi, yaitu apa? Stempel kenabian di mana, Pak? Di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke Madinah dan berada di Baqi' Gharqad. Di mana, Pak? Pemakaman Baqi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pemakaman Baqi', sedang mengantar jenazahnya, yang sedang apa? Yang wafat diantar ke Baqi', kemudian dikuburkan. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selendang. Ya, memakai selendang di mana, Pak? Di kanan kirinya. Kemudian kata Salman Al-Farisi, ya, fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam. Apa yang terjadi? Salman muter Nabi aja. Apa? Kelintar-kelintar, Pak, ya. Mondar-mandir, ngeliatin Nabi, nyari celah supaya bisa ngelihat apa? Tanda kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis itu Salman ngomong, hal aral khatam alladzi wasal fi li sahibi. Mohon maaf, boleh nggak saya ngelihat tanda tanda sesuatu yang ada di punggungmu yang pernah saya dengar. Falamma ra'ani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku mutar-mutar seperti itu, Nabi paham maksudku itu apa. Bahwasanya kemudian setelah itu Nabi melepaskan apa, Pak? Nabi melepaskan selendangnya, fanadhartu ilal khatim. Kata Salman, fa'al qaridahu an dhari. Nabi kemudian melepaskan selendangnya, fanadhartu ilal khatim. Salman bilang, aku pun akhirnya melihat tanda kenabian itu di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftuhu, aku pun yakin inilah orang yang aku cari selama ini. Fankababtu alaihi, aku pun memeluknya, wa uqabbiluhu, dan aku pun menciumi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti. Wa abki, Salman pun menangis. Perjuangannya selama ini berusaha untuk mencari hidayah. Sebagian menyebutkan sampai tahunan, bahkan ada yang mengatakan 10 tahun. Akhirnya beliau bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dipeluk sama Salman. Kemudian Salman menceritakan kisah-kisah perjalanan panjang itu, dari mulai di Irak, pergi ke Mosul, pergi ke Nasibin, pergi ke Amuriyah, kemudian dijebak, kemudian dijual, kemudian menjadi budak, sampai kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kisahku itu membuat takjub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun akhirnya mendengar kisahku tersebut. Kemudian setelah itu, ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, berusaha untuk memerdekakan Salman
Al-Farisi. Nabi SAW berkata, "Ainu akhakum." Tolong bantu saudara kalian ini. Fa'anuni bin nakhli. Kemudian setelah itu para sahabat pun membantuku ya dengan pohon-pohon kurma ini. Taib. Hatta ijtamat li 300 wadiyah. Sampai kemudian ya jumlah 300 yang diminta oleh siapa namanya majikan tadi berhasil dikumpul. Kemudian Nabi bilang, "Idhab ya Salman wa faqir laha." Nah, dan seterusnya. Ya, akhirnya faqaraja Rasulullah ilaiha, sampai kemudian akhirnya Salman menjadi orang yang bebas, dan kemudian Salman pun menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian rahimanallah yakum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwasanya nilai sebuah dari hidayah. Perjalanan panjang, meninggalkan keluarga, meninggalkan negerinya, kemudian berpindah satu tempat ke tempat yang lain, terdampar di satu kondisi dengan penuh penipuan sampai kemudian kezalimi. Ternyata kezaliman yang dia rasakan itu adalah sebab akhir beliau bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Salman gak kuat ketika pertama melihat ini betul yang di depanku adalah Nabi yang dikatakan oleh orang di Amuriah, sudah datang waktunya Nabi akhir zaman dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Akhirnya pun Salman bertemu dengan Nabi tersebut dan kemudian menjadi pengikutnya dan kemudian menjadi sahabat besar. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hidayah itu mahal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kita hidayah, baik hidayah yang global yaitu Allah anugerahkan kepada kita Islam, atau hidayah yang terperinci Allah anugerahkan kepada kita untuk cinta masjid, untuk cinta sholat, untuk cinta amal ibadah-ibadah yang lain, maka kita minta kepada Allah untuk Allah jaga hidayah ini pada diri kita, agar hidayah ini tidak lepas dari diri kita atau kita tidak lari dari hidayah ini. Dan yang kedua yang bisa kita ambil adalah hidayah itu dicari bukan ditunggu. Meskipun pada hakikatnya Allah yang akan memberikan hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Tapi bagaimana pencarian luar biasa dari Salman Al-Farisi, ya dari satu ke satu yang lain, Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan niat baik seseorang. Allah akan pertemukan niat baik seseorang. Apakah itu benar-benar terwujud real sehingga bisa dia lakukan, atau niat baik itu kadang terhalang sehingga nggak bisa dilakukan amaliyahnya? Dua-duanya tetap Allah akan berikan. Innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi ini, bahwasanya dia tulus untuk mencari kebenaran dan Allah sampaikan dia pada kebenaran tersebut. Dan akhirnya selanjutnya adalah semua pengorbanan-pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh Salman Al-Farisi, tinggalkan orang tuanya, keluarganya, tempat kelahirannya, kemudian ketokohan orang tuanya, kemudian cintaan masyarakat kepadanya, semuanya dilepas, semuanya ditinggalkan. Demi apa? Untuk mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti. Sampai hari ini
Banyak dari kaum muslimin mengenal nama Salman Al-Farisi. Tidaklah orang menyebut nama Salman kecuali akan menyebut tempat di mana dulu dia meninggalkan tempat itu. Al-Farisi, Persia, negeri yang dia tinggalkan, negeri yang kemudian beliau pergi darinya untuk apa? Untuk satu hal, yaitu mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan kisah seperti ini mungkin sudah ribuan. Mungkin sebagian kita di antara saksinya. Bapak sekalian rahimanallah yakum, ini kisah tentang masuknya Salman Al-Farisi, yang intinya adalah di balik kisah ini tersimpan berbagai macam faedah dan pelajaran. Yang paling penting adalah kita minta kepada Allah, ya jamaah masjid semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terlibat di masjid, Masya Allah, ini adalah nikmat, keutamaan yang sangat besar. Kita bisa berada di masjid, kita bisa berkecimpung di masjid, kita bisa memakmurkan masjid ini. Ya, Nabi Allah Ta'ala firman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanya, Allah pakai kata hanya, sesungguhnya hanya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah. Hanya orang-orang yang di hatinya benar-benar ada keimanan kepada Allah. Innama ma'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka berbahagialah dengan semua kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Dan yang paling penting, semoga Allah menerima semua pengorbanan kita. Seberapapun pengorbanan yang kita lakukan, besar dan kecil, nampak atau tersembunyi, diketahui atau tidak, terluput dari manusia atau tidak, semoga pengorbanan kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pengorbanan Salman Al-Farisi diterima oleh Allah Ta'ala, dan Allah abadikan nama Salman, dan semoga Allah pun abadikan nama kita di sisinya, menjadi hanya hamba-hamba yang baik, yang kelak kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan telaga, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba yang ditunggu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini andalukum alal haud. Sesungguhnya saya menunggu kalian di depan telaga. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah yakum, mungkin ini sekilas tentang kisah Salman Al-Farisi. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Semoga Allah ampuni dosa kita, semoga Allah rahmati kita, semoga Allah berkahi kita dimanapun berada, semoga Allah ridai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.